Mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Yesus yang datang pertama kali dan Kristus Ahn-Sang-Hong yang datang kedua kali. Tuhan datang ke bumi ini untuk mengajar umat manusia jalan ke kerajaan sorga, jalan untuk menerima pengampunan dosa, dan jalan keselamatan. Jika kita kembali ke 2000 tahun sebelum kedatangannya yang pertama, ada banyak kelompok agama yang sudah mapan pada saat itu, yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ada sebuah kelompok agama populer, yang sangat menghormati hukum Musa dan Tuhan Yehova dengan nama agama Yahudi. Dalam situasi itu, Tuhan datang ke bumi ini dalam tubuh manusia. Seperti yang dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, tertulis, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Tuhan, yang adalah firman, datang ke bumi ini dalam tubuh manusia. Dia datang sebagai manusia melalui tubuh Maria. Dia memiliki rupa manusia yang sama dengan kita. Karena dia datang ke bumi ini dengan penampilan yang sama seperti kita, dengan mata, hidung, mulut, dan telinga, banyak orang tidak dapat melihat Yesus sebagai Mesias, Kristus, atau Tuhan dalam tubuh. Akibatnya, mereka terkadang memperlakukan Yesus dengan tidak hormat, terkadang mencoba melemparinya dengan batu, dan gagal memahami dengan benar kasih karunia-Nya yang datang ke bumi ini untuk memberikan keselamatan kepada kita. Kita dapat menemukan melalui banyak catatan situasi sejarah pada waktu itu, bahwa mereka menolak Yesus, Mesias, dan tidak percaya kepadanya. Namun, di antara mereka ada orang-orang kudus gereja awal, yang dengan benar menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Kepada orang-orang ini, Tuhan berjanji untuk memberikan mahkota kehidupan, yang tidak akan pernah hilang di kerajaan sorga. Demikian pula halnya di zaman ini. Ada alasan mengapa Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia, pada kedatangannya yang pertama dan kedua. Kita harus memahami dengan jelas alasan ini, untuk menerima Mesias yang datang ke bumi ini sebagai manusia dengan benar, bukan? Jika tidak, sejarah akan berulang pada zaman kedatangannya yang kedua ini, sama seperti pada saat kedatangannya yang pertama 2000 tahun yang lalu. Karena mereka menilai dan menghakimi Tuhan, berdasarkan pengetahuan kelas istimewa, pikiran pertama yang mereka miliki adalah, bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia? Inilah sebabnya mereka mengambil batu untuk melempari dia, dan mencap dia sebagai sekte Nazaret. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Apakah mereka yang menyalibkan Yesus akan diselamatkan? Sama sekali tidak. Mengapa mereka tidak bisa diselamatkan? Hanya ada satu alasan. Mereka tidak mengenali Tuhan dengan benar. Mereka memperlakukan Tuhan yang berusaha menunjukkan kebaikan kepada mereka dengan kejahatan. Tuhan datang ke bumi ini untuk memberi orang berdosa, yang telah berbuat dosa di sorga dan dilemparkan ke bumi ini, kesempatan lain untuk menerima pengampunan dosa. Namun, mereka menolak dan menyangkal dia lagi di bumi ini, jadi kesempatan itu diambil. Hal yang sama terjadi di zaman Roh Kudus yang terakhir ini. Tuhan datang ke bumi ini untuk memulihkan kebenaran gereja awal, hari Sabat Perjanjian Baru, Paskah Perjanjian Baru, ketujuh hari raya dalam 3 bagian dan semua peraturan Perjanjian Baru, sama seperti yang Dia tetapkan 2000 tahun yang lalu. Namun, orang-orang tidak mengenalinya. Karena mereka tidak mengenal Dia, bagaimana mereka memperlakukan Dia? Sama seperti 2000 tahun yang lalu. Mereka memperlakukan Dia dengan sangat buruk. Mereka mengatakan hal-hal seperti, ini ajaran sesat. Bagaimana mungkin manusia biasa mengaku sebagai Tuhan? Dapatkah mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu, benar-benar menerima kerajaan sorga?
Pikirkanlah firman yang tertulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Firman-Nya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan apa yang akan terjadi setelah itu? Dikatakan, dan sesudah itu dihakimi. Dikatakan bahwa setelah kematian seseorang, semuanya belum berakhir, tetapi akan ada penghakiman Tuhan untuk menentukan apakah orang itu masuk surga atau neraka. Manusia tidak pernah bisa menghindari situasi ini. Mereka semua ingin Tuhan mengucapkan keputusan. Engkau boleh masuk surga, di kursi pengadilan, tetapi apa yang Alkitab katakan? Dikatakan bahwa Dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Jika mereka yang menyalibkan Yesus 2000 tahun yang lalu, masuk ke dalam hukuman kekal di neraka, maka, semua orang yang tidak menerima Kristus yang datang ke bumi untuk kedua kalinya di zaman ini, tetapi menghalangi dan menghina Dia, juga harus masuk ke dalam hukuman kekal. Itulah sebabnya kalian dan saya mengajar dan memberitakan Kristus Ahn Sang Hong, yang telah datang dalam nama Yesus pada kedatangannya pertama, dan datang ke bumi ini dalam nama baru Yesus pada kedatangannya kedua, bukan? Mari kita beralih ke ajaran Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya, bukan? Tuhan itu telah dinubuatkan untuk datang ke bumi ini, dalam rupa manusia yang sama seperti kita. Pasal 1 ayat 14. Firman itu adalah Tuhan. Bukankah ini dicatat dalam pasal 1 ayat 1? Menjadi siapakah Firman yang adalah Tuhan itu? Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah anak tunggal di sini? Itu adalah Yesus, bukan? Jadi, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan Yehova telah menjadi manusia dan datang ke bumi ini dalam nama Yesus, untuk mengajar dan memberitakan jalan keselamatan kepada umat manusia, bukan? Alkitab menjelaskan kepada kita dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 bahwa Tuhan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak tunggal, yaitu Yesus. Namun, orang-orang Yahudi dan para pemimpin agama pada waktu itu memandang Yesus secara berbeda. Mari kita lihat Yohanes pasal 10 untuk melihat bagaimana mereka memandang Yesus. Mari kita membaca Yohanes pasal 10 ayat 30 untuk melihat bagaimana mereka memperlakukan Tuhan yang datang ke bumi ini dalam tubuh, untuk memberi mereka kesempatan untuk pengampunan dosa, dan mengajar mereka jalan menuju keselamatan. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku? Untuk apa mereka melempari Dia dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Jawaban mereka tentang mengapa mereka memungut batu untuk melempari Yesus adalah ini. Sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Namun, apakah yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14? Firman itu telah menjadi manusia. Mari kita juga melihat nubuat dalam Yesaya pasal 9. Mari kita lihat firman Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Siapa yang digambarkan dalam nubuat ini sebagai seorang anak, sebagai seorang putra? Dia mengacu pada Yesus. Oleh karena itu, ketika Kristus Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia, dengan nama apakah akan Dia disebut? Dia akan disebut penasihat ajaib. Dan apalagi? Meskipun Dia datang ke bumi ini dalam bentuk seorang putra, sebagai seorang anak, Alkitab memberitahu kita bahwa sifat sejatinya dan intisari sejatinya adalah Tuhan yang perkasa dan Bapa yang kekal. Namun, sebab Dia datang ke bumi ini dalam tubuh, sama seperti keluarga biasa, melalui seorang ibu bernama Maria, seorang ayah bernama Yusuf, dan banyak saudara. Apakah orang-orang percaya bahwa Dia adalah Tuhan? Dari sudut pandang manusia, mustahil untuk mengenali Dia sebagai Tuhan. Itulah sebabnya, ketika Yesus datang ke bumi ini, apa yang Dia katakan? Dia berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Kita harus bisa mengenali Tuhan dengan benar. Karena mereka tidak mengenalnya, Yudas Iskariot mengkhianati dan menjual Yesus. Dan orang-orang berkata, "Bebaskanlah Barabas perampok itu, tetapi salibkanlah Yesus." Mereka yang benar-benar mengenal Dia, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hal yang sama berlaku di zaman ini. Mari kita buka Ibrani pasal 9. Mari kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, berapa kali Dia akan muncul? Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kedatangan Yesus kembali untuk memberi kita keselamatan disebut kedatangan kedua. Dia berkata, Dia akan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya. Lalu, keadaan kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua harusnya berbeda. Hal ini karena kita semua tahu bahwa cara orang Yahudi menerima Mesias pada kedatangannya yang pertama tidaklah benar, bukan? Lalu, apa yang harus kita lakukan pada kedatangannya yang kedua kali? Kita tidak boleh mengikuti jalan yang sama yang mereka ambil. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Dia datang, kita harus mengenali Dia dan menerima Dia. Dan kita semua harus menjadi orang yang mengikuti ajaran keselamatannya, bukan? Akan tetapi, sayangnya, di antara 8 miliar orang di bumi ini, tidak banyak yang mengenalinya. Karena tidak banyak, maka disebut apakah jalan kebenaran ini? Itu disebut jalan yang sempit. Atau dapat diungkapkan sebagai pintu yang sesat. Apakah Alkitab mengatakan banyak orang masuk melaluinya? Tidak, tidak banyak yang masuk melaluinya. Bukankah itu yang dikatakan dalam Matius pasal 7? Saya berharap semua umat manusia dapat diselamatkan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa bukan semua umat manusia diizinkan untuk mengetahui cara ini. Karena ada tertulis, Dia akan muncul untuk kedua kalinya untuk menganugerahkan keselamatan. Hanya ketika Dia datang untuk kedua kalinya, jalan keselamatan akan dibuka. Dan jika Dia tidak datang, kita manusia tidak akan pernah dapat memahami jalan keselamatan, dan akan tetap berada dalam kegelapan. Sampai Dia datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, tidak ada manusia yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selama abad ke-8 di abad pertengahan, hari Sabat dihapuskan pada tahun 321 Masehi. Pada tahun 325 Masehi, Paskah dihapuskan. Lebih jauh lagi, pada tahun 354 Masehi, Natal yang tidak ada di dalam Alkitab, ditetapkan sebagai tradisi di dalam gereja, seolah-olah itu adalah ajaran Alkitab. Juga, salib didirikan di atas gereja. Kebenaran Kristus menghilang satu persatu, dimulai dengan hari Sabat dan kemudian Paskah.
Sementara hal-hal yang tidak pernah ada sebelumnya terus muncul. Jenis gereja yang kita lihat sekarang ini dibentuk sebagai akibat dari abad kegelapan. Karena gereja-gereja tidak lagi memiliki ajaran-ajaran Kristus, melainkan dipenuhi dengan upacara dan adat istiadat agama kafir. Inilah alasan yang jelas, mengapa Kristus harus datang kembali ke bumi untuk kedua kalinya. Lalu, untuk menerima Dia, kita harus tahu dari mana Dia akan datang, kebenaran apa yang akan Dia bawa, dan dengan tanda apa Dia akan datang, bukan? Pada kedatangannya yang pertama, orang-orang tidak mengenalinya. Setiap kali Dia berkhotbah, mereka menentang firman-Nya, menghalangi firman-Nya, dan membentuk perlawanan terhadap firman-Nya. Dengan cara ini, orang Yahudi, orang Israel, akhirnya menuduh Yesus Kristus, mengadili Dia, dan membawa hasil yang menyedihkan dengan menyalibkannya yang tidak berdosa. Saat ini, Injil ini tidak hanya tinggal di dalam masyarakat Yahudi. Itu diberitakan di seluruh dunia, ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang, mari kita memastikan dalam Alkitab, nubuat bahwa Dia akan datang kembali ke bumi ini untuk kedua kalinya. Mari kita lihat Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Perkataan, pada hari-hari terakhir, merujuk kepada seluruh generasi di akhir zaman Injil. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub." Apa yang akan Dia lakukan? Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Pada hari-hari terakhir, ketika Dia datang untuk kedua kalinya, apa yang akan Dia lakukan? Dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Dari mana hukum akan keluar? Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Inilah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Lalu, di akhir zaman, kemana kita harus pergi mencari Kristus, yang telah datang ke bumi ini untuk kedua kalinya? Kita harus pergi ke Sion, di mana Dia mengajarkan hukum dan jalan kehidupan. Siapa yang ada di Sion? Mari kita beralih ke Mazmur pasal 132. Mazmur pasal 132 ayat 13. Sebab Tuhan, apa yang telah Dia pilih? Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Apa yang Tuhan katakan akan Dia lakukan ketika Dia berdiam ke Sion? Dia berkata bahwa Dia akan mengenakan pakaian keselamatan kepada imam-imamnya. Dia memilih Sion untuk menjadi apa? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memilih Sion untuk menjadi tempat kediamannya, yaitu rumah Tuhan. Kalau begitu, tempat seperti apa yang dimaksud Sion secara rohani? Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 33 ayat 20. Dalam Yesaya pasal 33 ayat 20, tertulis, "Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita." Lalu, Sion haruslah menjadi tempat di mana hari-hari raya Tuhan dirayakan. Sion adalah tempat di mana hari-hari raya Tuhan dirayakan, dan tempat di mana hari-hari raya Tuhan ada. Beberapa orang mungkin bertanya, hari raya Tuhan? Apakah hari-hari raya Tuhan? Mari kita cari tahu apa itu hari raya Tuhan. Mari kita beralih ke Imamat pasal 23 ayat 2.
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan, adalah yang berikut. Ayat 3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh. Apakah hari ketujuh itu? Ada hari raya mingguan yang dipelihara setiap minggu, dan hari raya tahunan yang dirayakan setahun sekali. Di antara hari raya mingguan, ada hari raya yang disebut hari Sabat. Mari kita lihat ayat 3 lagi. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ayat 4. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Hari raya tahunan adalah hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya hasil pertama, hari raya 7 minggu, hari raya serunai, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun. Saat ini, ada banyak gereja di sekitar kita, seperti pasir di tepi pantai. Tetapi apa yang dipelihara oleh kebanyakan gereja tersebut? Mereka memelihara ibadah hari Minggu. Mereka tidak memelihara hari Sabat. Tidak memelihara hari Sabat, berarti tidak memelihara hari raya Tuhan. Tempat yang tidak merayakan hari raya Tuhan tidak akan pernah dianggap Sion. Lalu, apakah Tuhan akan berdiam di tempat yang bukan Sion? Tidak akan pernah bisa menjadi tempat kediaman Tuhan di akhir zaman. Tuhan berkata bahwa Dia akan menjadikan Sion tempat perhentiannya untuk selama-lamanya. Kalau begitu, semuanya, dengan melihat hari Sabat saja, dapatkah kalian membedakan antara gereja di mana Tuhan berdiam dan gereja di mana Tuhan tidak berdiam? Ya, bisa. Semua hukum kebenaran dihancurkan dan dihapuskan. Akan tetapi, Tuhan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, memulihkan semua peraturan kebenaran, dan mengajari kita segalanya di zaman ini. Bukankah ini sebabnya kalian dan saya dapat memahami hari Sabat, Paskah, ketujuh hari raya dalam 3 bagian, dan semua kebenaran perjanjian baru? Siapa yang bisa kita temui di kota hari raya seperti itu? Kita bisa bertemu dengan Tuhan yang berdiam di Sion. Di mana kita dapat menemukan Tuhan di akhir zaman? Kita dapat menemukan Dia di Sion. Alkitab memberitahu kita bahwa Dia menyatakan hukum kehidupan perjanjian baru dan mengajar umat manusia di sana. Lalu, mengapa gereja-gereja lain di dunia saat ini tidak memiliki hari Sabat dan Paskah? Mengapa mereka tidak bisa merayakan hari raya Tuhan? Daniel pasal 7 memberi kita jawabannya. Mari kita membaca Daniel pasal 7 ayat 25 bersama-sama. Dalam Daniel pasal 7 ayat 25, ada tertulis, Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Dalam Alkitab, Yang Maha Tinggi mengacu pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa disebut Yang Maha Tinggi di seluruh alam semesta. Lalu, siapa yang bisa mengucapkan perkataan yang menentang Tuhan? Itu adalah iblis. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Apa yang akan dia lakukan terhadap orang-orang kudus? Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Seperti yang dinubuatkan Daniel pasal 7, waktu dan hukum kebenaran yang ditetapkan Tuhan mulai diubah, dan proses ini terjadi dengan cepat sekitar abad ke-4. Tentu saja, ada tanda-tanda kecil pelanggaran hukum, bahkan sebelum itu. Namun, hal ini dimulai dengan sungguh-sungguh pada tahun 321 Masehi. Ketika Kekaisaran Romawi, yang menyembah dewa matahari,
menghapuskan hari Sabat dan menetapkan hukum hari Minggu. Juga, pada tahun 325 Masehi, di tempat yang disebut Nikea, Paskah dihapuskan. Kemudian, pada tahun 354 Masehi, Natal mulai diperkenalkan. Dan setelah itu, salib diperkenalkan ke dalam gereja dan mulai didirikan. Semua praktik kafir ini memasuki gereja satu persatu, dan praktik ini membentuk gereja seperti sekarang ini. Gereja-gereja ini bukanlah gereja yang didirikan Yesus. Bahkan di antara ke-10 firman, Tuhan memerintahkan kita untuk ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebagai perintah keempat. Tetapi gereja Katolik menggantinya dengan ingatlah untuk menguduskan hari Tuhan. Hal ini digenapi dengan persis sesuai dengan firman nubuat Tuhan. Seperti ada tertulis, sumber dari semua perubahan dan penyimpangan waktu dan hukum Tuhan ini berasal dari orang yang menentang Tuhan. Tuhan sendiri datang ke bumi ini untuk mengajar umat manusia tentang hari rayanya. Di sisi lain, setan menyebarkan pengetahuan dan informasi palsu kepada umat manusia untuk membuatnya seolah-olah hari raya Tuhan bukanlah apa-apa, dan salah menggambarkan semua ajaran Tuhan, seperti yang dapat kita lihat melalui nubuat Daniel. Kristus Ahn Sang Hong datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, supaya ia mengajar umat manusia tentang semua hukum kehidupan yang benar yang telah dirusak, diselewengkan, dan dihancurkan. Dia mengajar kita tentang Paskah kehidupan, hari Sabat kehidupan, hari-hari raya kehidupan, dan perjanjian baru kehidupan. Dia menganugerahkan kepada kita semua hal ini, dan naik ke sorga. Bukankah semua ini terjadi sesuai dengan nubuat? Dengan pengertian yang benar, kita harus menjadi orang yang menerima Kristus. Orang-orang Yahudi menolak Yesus pada kedatangannya yang pertama, dengan berkata, bagaimana mungkin manusia biasa mengaku sebagai Tuhan? Bahkan di zaman ini, orang-orang memfitnah kita dengan berkata, bagaimana mungkin manusia biasa mengaku sebagai Tuhan? Dan mengapa kamu percaya pada seorang manusia? Yesus juga datang ke bumi ini sebagai manusia. Agama yang tidak menerima Kristus, Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia, jelas bukan agama Kristen. Mari kita menegaskan, bagaimana Alkitab dan para nabi telah menjelaskan tentang hal ini, dengan membuka 2 Yohanes. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan, apakah orang seperti itu? Antikristus. Orang-orang seperti itu adalah mereka yang menentang Kristus, dan mengucapkan perkataan yang menentangnya. Sederhananya, mereka adalah musuh Kristus, dan mereka adalah milik setan si iblis. Mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, adalah antikristus. Alkitab dengan jelas menyatakan hal ini, dan para rasul dan para nabi dengan jelas menjelaskan masalah ini dengan cara ini. Namun, saat ini, sama seperti 2000 tahun yang lalu pada kedatangan yang pertama, mereka mempermasalahkan fakta bahwa Tuhan datang ke bumi ini dalam tubuh manusia. Apakah kalian pikir Tuhan tidak memiliki kekuatan seperti itu? Bahkan kita, jiwa-jiwa yang telah berbuat dosa di kerajaan sorga, dapat mengenakan tubuh, tetapi Tuhan tidak dapat mengenakan pakaian tubuh yang Dia ciptakan. Apakah itu masuk akal? Tuhan, yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, dapat menjadi manusia, atau Dia dapat berada sebagai roh. Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan apapun yang Dia inginkan. Apa yang Alkitab katakan kepada kita tentang orang-orang yang berkata, Tuhan tidak pernah datang sebagai manusia? Orang-orang seperti itu adalah penyesat dan antikristus, yaitu Kristus palsu dan yang menentang Tuhan. Hari ini, kita dapat melihat bahwa ada begitu banyak kesamaan antara situasi Yesus yang datang pertama kali dengan Ahn Sang Hong yang datang kedua kali. Agar kita menerima Kristus di zaman ini, kita harus tinggal di Sion, di mana hari-hari raya dirayakan.
Apa yang Tuhan katakan, akan Dia lakukan dengan hukum-Nya pada hari-hari terakhir di Sion. Dia akan muncul untuk kedua kalinya di bumi ini, untuk mengajarkan hukum-Nya kepada seluruh umat manusia, untuk memimpin mereka ke jalan keselamatan. Percaya pada nubuat-nubuat Alkitab dan para nabi, marilah kita menjadi orang yang benar-benar percaya kepada firman Tuhan dan menerima Kristus, tidak peduli fitnah dan halangan apapun yang dilemparkan dari dunia ini. Bahkan 2000 tahun yang lalu, orang-orang sangat menghina Yesus, menyebutnya sekte Nazaret. Bahkan Rasul Paulus, salah satu rasul besar di gereja awal, disebut sebagai tokoh sekte Nazaret, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 24. Mengapa begitu? Itu karena dia percaya kepada Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia. Tuntutan mereka yang salah, bagaimana mungkin Tuhan datang sebagai manusia? Membuat mereka memiliki gagasan yang salah, dan gagasan itu membawa mereka ke neraka kekal. Jalan kebenaran, jalan yang benar, selalu ada di dalam Alkitab. Marilah kita melihat Alkitab, dan mengikuti ajaran firman Tuhan dengan benar sampai akhir, sehingga kalian dan saya dapat menjadi orang yang dapat berpegang teguh pada iman ini sampai akhir, seperti orang-orang kudus gereja awal, tidak kehilangan mahkota kehidupan, dan menerima sambutan yang kaya ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih banyak.